korban untuk wanita itu. Apapun yang wanita itu mau, Vicky usahakan mengenai pernikahannya. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Hari ini saya didatangi oleh Ibu Emma dan saudara Baby. Ibu Emma ini adalah orang tua dari saudara Vicky, saudara sudah tahu, dan kemudian Emma adalah adik kandungnya. Dalam diskusi kami tadi, insya Allah Ibu tadi menyerahkan dokumen-dokumen tambahan terhadap laporan kami kepada Angel Lega. Kalau untuk keluarga itu dihandle oleh saudara Baby yang melaporkan. Kalau untuk Vicky itu saya sebagai kuasa pelapor karena Vicky sedang berada dalam tahanan. Nah, oleh karena itu maka kita berprinsip bahwa kasus ini harus jalan. Kembali saya tegaskan bahwa kita akan memberikan rasa yang sama apa yang dirasakan oleh Vicky Prasetyo akibat pula dari Angel Elga. Kita juga akan berusaha maksimal agar Angel Elga juga merasakan hal yang sama. Bahwa mereka ini ada rasa kasih sayang atau tidak nanti kita lihat. Atau cinta mereka telah terkubur atau tidak nanti kita lihat. Yang pasti kita akan buktikan bahwa saudara Angel Elga juga ada pelanggaran hukumnya. Saya tegaskan kembali, tadi Ibu ini baru pulang dari Turki, bahwa beliau begitu melihat di video, di YouTube, di TV, beliau sangat simpati mendengar pernyataan saya dengan sahabat saya, Sunan Kalijaga. Beliau terharu karena saya dengan Sunan berkolaborasi, membantu. Saya simpati, saya katakan, karena saya sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dalam ajaran agama. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bukan perempuan yang memimpin laki-laki. Nah, dia apa yang dilakukan oleh Vicky? Dia bertindak, dia mencari pembenaran terhadap perilaku istrinya yang salah. Itu adalah satu tindakan yang wajar. Oleh karena hukum Indonesia mengatur tidak seperti Timur Tengah, maka Angel bisa selamat. Karena dugaan perzinaan dan atau tuduhan perzinaan harus dapat dibuktikan dengan ketika seorang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan seksual dan dalam keadaan bugil dapat disaksikan dua orang bahkan lebih, barulah dia masuk dalam unsur-unsurnya. Kami setelah melihat beberapa video, ada 4 YouTube yang kami lihat dari channelnya Angel. Kita sudah Angel Lega Channel, kita sudah bawa ini ke Polda Metro. Kita menemukan bahwa Angel itu menyatakan dan atau menjustifikasi bahwa seorang Vicky Prasetyo adalah seorang penipu atau pembohong. Dia harus dapat buktikan apa yang ditipu dan apa yang dibohong. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Vicky itu seharusnya sudah berubah. Saya pikir dia berubah. Berubah yang mana nih? Berubah yang baik menjadi lebih baik atau tidak baik menjadi baik. Itu harus juga dapat dibuktikan. Kemudian dia berbuat maksiat. Dia mengatakan Vicky berbuat maksiat. Maksiat apa? Itu konotasinya asusila, kejahatan seksual. Maksiat. Dengan siapa dia berbuat maksiat? Harus juga dapat dibuktikan. Mengatakan keluarga Vicky juga penipu. Harus dapat dia buktikan apa yang ditipu oleh keluarga. Ibu aja mengatakan bahwa nanti ditambahkan dalam urusan-urusan ya kehidupan rumah tangga, beliau ini nggak pernah campur, ya Bu ya? Tidak pernah. Kalau mengatakan bahwa mereka berbohong, nggak pernah, mereka nggak pernah campuri. Tapi mereka tahu bahwa Vicky itu kalau sudah sayang kepada seseorang, termasuk pada Angel, semua dia korbankan. Begitu ya Bu ya? Iya. Nah, jadi silakan tambahkan. Gimana Tante? Apa aja berkas yang diberikan Tante? Ada tambahan? Ada tambahan. Seperti apa Tante untuk berkas tambahannya? Gimana Pak? Oh iya, kalau gitu biar Baby yang dijelasin. Gimana Baby perwakilan dari keluarga? Ya sebenarnya kemarin waktu bikin LP itu Mama masih ada di karantina ya Ma. Terus juga belum Dari Turki kan kita di karantina 3 hari. Jadi kan saya Belum nggak tahu. belum tahu. Nah, Jadi nggak akhirnya bisa. ya udah deh mumpung waktu kosong kan karena kan besok udah sidang gitu.
ya udah deh mah coba deh silaturahmi ke Om Lasman gitu. Terus ada beberapa juga lah yang harus di dokumen gitu yang nggak bisa kita sebutin. Itu aja sih paling. Masalah perasaan mama terhadap Ya tante nih, Vicky yang ditahan balik ini. dari Turki melihat hal seperti ini mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Iya, tadinya kan saya nggak tahu bahwa ada pelaporan untuk si wanita itu. Begitu saya lihat di YouTube, maka saya terhentak, saya langsung pulang ke Indonesia gitu. Saya langsung, terus makanya saya datang ke sini mendatangi ini sebenarnya bagaimana gitu. Saya kan supaya jelas ya, saya datang ke kantor Pak Rasman untuk kedepannya seperti apa gitu. Selama di Turki update terus nggak perkembangan dari kasusnya Vicky selama di sana? Kurang, karena kan saya juga ikut suami punya kesibukan gitu. Kadang sekali-sekali aja saya ngecek handphone, begitu saya lihat ada laporan keluarga untuk si wanita itu, makanya saya kan sangat kaget, terus saya langsung pulang aja ke Indo. Seperti itu. Dari pihak suami di sana mengizinkan untuk pulang ke sini atau memang ditahan untuk tetap di sana? Ya pastinya mengizinkan, cuma kan warga negara asing nggak boleh datang ke Indonesia. Sedangkan saya sendiri aja kena di karantina 3 hari, gitu. Apalagi untuk warga asing sama sekali nggak bisa. Sudah sempat ngejenguk Vicky di tahanan? Enggak, belum. Kenapa alasannya? Karena nggak bisa, memang belum bisa. diizinkan. Iya, karena ada COVID ini nggak bisa saya jenguk dia. Sebagai ibu mungkin gimana, belum sempat ketemu tapi keberadaan Vicky lagi sedang dalam ditahanan, mungkin sebagai orang tua? Ya namanya juga orang tua ya, siapa sih yang nggak merasakan gitu Anaknya dijolimi sama wanita itu, sedangkan Vicky berkorban untuk wanita itu. Apapun yang wanita itu mau, Vicky usahakan. Mengenai pernikahannya, bagaimana dia di TV, bagaimana dia dicalonkan sama Vicky menjadi caleg gitu, bagaimana kita sosialisasi semua kita curahkan untuk wanita itu gitu. Tapi apa gitu sekarang yang diterima sama Vicky kok ini gitu, teganya dia seperti itu. Sejak sampai di Indonesia sempat komunikasi dengan Angel? Oh Tante? enggak. Kita pada saat itu sebelum ada perceraian juga dia sudah merasa malu karena dia ada menuduh saya langsung yang saya tidak bisa katakan di sini. Saya bilang tolong dibuktikan itu, lantas ucapan itu tidak terbukti. Dia merasa malu, saya diblok sama dia. Terus saya pernah bilang sama Vicky, kalau kalian mau meneruskan pernikahan sama wanita itu, silakan saja. Mama menarik diri, cuma bisa mengawasi pernikahan kalian. Terus kata Vicky, nggak bisa begitu dong Ma. Habis saya bilang saya udah gak kuat lagi sama wanita itu. Fitnahannya, tuduhannya, saya bilang Mama cukup mendoakan kalian aja, baik-baiklah kalian. Nah terus di situ Angel merasa malu sama saya, makanya ada keributan kecil-kecil sampai jadinya perceraian. Vicky sudah mah, saya sudah nggak kuat, saya yang gugat cerai. Disitulah awalnya. Tapi ada rencana akan ketemu dengan Vicky di tahanan? Kalau bisa pasti akan. Nanti saya akan fasilitasi. Kalau Saya bisa. dengan Pak Sunan akan fasilitasi. Kalau Ibu ketemu. bisa. Kalau bisa. Mama Emma, kekecewaannya seperti apa dengan mantan mantu sendiri? Ya mungkin nggak bisa saya jabarkan dengan ucapan ya, karena terlalu penuh gitu. Banyak sekali. Ya terutama dia menuduh parfumnya lah hilang, kacamatanya lah hilang, dicuri, dimaling. Bahkan dia pernah bilang, Vicky kalau nipu uangnya dikasihin mamahnya gitu. Saya tuh udah cukup sudah cukup menahan gitu. Selama ini saya menahan gitu. Tolong ucapan dia buktikan gitu. Jangan cuma dia bisa ngomong di infotainment. Karena kan kita juga nggak bisa menuntut infotainment itu karena punya izin siaran. Gimana kita bisa menuntut dia? Dan saya juga bukan orang yang seperti itu. Banyak kerjaan. Memang dengan cucu dalam hal ini anak kecil gimana, apa menanyakan keberadaan dari ayahnya, memberi pengertian gimana sih? Saya sih sekarang kan saya baru pulang kemarin.
dia juga nggak banyak omong sama saya, belum ada pertanyaan, cuma bilang Oma baru pulang ya, cuma seperti itu aja karena kita juga kan masing-masing lantai gitu, belum ketemu bener saya baru nanti pulang itu. Yang urus anaknya Vicky itu Baby, silakan Baby. Mungkin ngasih paham pengertiannya gimana ke anak-anaknya Vicky? Yang megang Iya, yang sama baby anaknya 3 di rumah gitu. Kayak udah misalnya nanya, udah dia masih ada kerjaan gitu, doain aja, insya Allah yang terjadi yang terbaik. Udah sekolah aja gitu kan, tetap sekolah online gitu, paling awasin kalau pagi gitu kan, ayo sekolah bangun mandi, biasa yang masih kecil kan belum bisa benar pakai seragam, dipakein seragam, habis itu masak sebentar baru tinggal kerja gitu aja sih. sering apa nanyain dan nyariin di sendiri? Udah sampai internet juga kita matiin di rumah gitu, biar mereka tuh nggak bisa akses gitu. Dan bersyukur juga jadi ke sekolah di rumah, jadi lingkungannya juga nggak besar kan, karena kalau udah di sekolah nanti ketemu sama siapa gitu, takutnya dia dapat informasi lagi gitu ya, karena masih anak-anak gitu, takutnya dia belum siap dengar berita begitu kan. Kalau yang udah dewasa mah insya Allah lah bisa ngerti gitu. Jadi kemunculan kalian akhir-akhir ini dapat tanggapan juga dari para netizen terkesan pansos, gimana sih sebenarnya tanggapan kalian dan keluarga? Sebenarnya gini sih, dari awal Kak Vicky sama Kak Angel rumah tangga juga kan kita support yang namanya sama kakak ipar gitu, seperti apapun dia baik, seperti apapun dia pernah dicintai sama kakak saya gitu. Terus kalau misalnya buat pansos sih enggak gitu, dia tuh sering konflik, sering ribut, kita semua nggak pernah ada yang mau ikut campur. Tapi dari pihak keluarganya, adiknya Lily pertama-tama tuh selalu aja, Angel tuh selalu aja bawa keluarganya Vicky, tapi kita masih bisa tahan lah gitu. Oh yaudahlah, mungkin biasalah rumah tangga, ntar juga baik lagi gitu kan. Cuma terus dia tuh nggak berhenti gitu, terus sampai akhirnya Lily tuh ngupload apalah di IG-nya gitu, adiknya gitu. Loh kok lama-lama kok jadi gue yang kena gitu kan. Om udah agak risih lah, siapa sih orang yang diinjak kepalanya masih diem aja gitu kan. Akhirnya sampai baby ngerjain kerjaan yang sudah selesai, nanti kapan ada waktu dengan orang yang tepat, dengan waktu yang tepat, ya udah sekarang akhirnya baby gerak gitu. Itu aja sih. Ya kan dirimu adik paling dekat sama Kak Vicky sendiri. Seperti apa sih mungkin lu melihat apa ya, Kak Vicky mungkin ada curhatan apa sebelum masuk pertahanan atau seperti apa yang disampaikan? Aduh, dan itu dong. Jadi begini, Kenapa Beb? jadi saya dan saudara Sunan Kalijaga punya prinsip, dan ini yang kita tidak tahan gitu loh. Kalau selama ini banyak kasus yang menimpa Vicky, selalu Vicky disudutkan. Tapi untuk kali ini Vicky itu banyak dapat dukungan dari netizen karena dia membela dia. Jadi sekarang ada 2 unsur. Saudara Sunan Kalijaga menangani kasus laporan baby, di mana Angel mengatakan bahwa keluarga Vicky Prasetyo itu adalah keluarga penipu dan pembohong. Oke. Yang saya sebagai kuasa pelapor untuk melaporkan Angel Elgad dengan menuduh bahwa seorang Vicky Prasetyo adalah perbuatan maksiat, kemudian penipu dan maling. Ini harus dapat dibuktikan. Tapi terlepas dari itu semua adalah ini kasus yang juga serius, yang harus ditangani secara serius oleh penegak hukum. Kami sudah akan berupaya, maka saya mewanti-wanti karena kami dapat informasi ada orang penting di pihak kepolisian yang katanya membackup saudara Angel Elgad. Itu kita peringatkan, jangan sampai ada intervensi. Kalau ada sampai intervensi, kita akan lawan yang bersangkutan. Meskipun itu sedang kita cari kebenarannya, karena itu berkembang informasi dugaan-dugaan. Tapi itu kita akan ikuti, karena begini, layak memang kita ikuti karena laporan Vicky di Polres Jakarta Selatan itu di SP3. Lalu kemudian laporan Angel yang masuk. Nah, kalau Angel melaporkan dugaan pencemaran nama baik, Vicky ini juga melaporkan, dan itu telah unsurnya masuk menurut kami. Ini yang kita kawal. Kalau tidak nanti, ini kita akan lakukan upaya hukum, ada propam. Bila perlu kita sampai persoalannya kepada Presiden. Karena ini apa? Menyangkut harkat martabat seorang laki-laki terhadap istrinya, yang dia adalah suami resmi dari seorang Angel Elgad ketika kejadian itu terjadi. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa Angel, sekali lagi saya ingatkan, you jangan bawa-bawa persoalan agama yang mengatakan bahwa seorang mu'alaf.
Meskipun Anda seorang mu'alaf, Anda harus jaga juga kehormatan Anda. Itu konteks agama yang mengatur itu. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, mendatangkan orang yang bukan muhrim Anda, itu adalah pelanggaran agama. Makanya nanti kita udah koordinasi juga dengan Ramdan Alamsyah sebagai kuasa hukum fikih yang sedang bersidang sekarang dengan laporan Angel, agar majelis hakim melihat bahwa fikih posisinya hari ini adalah seorang laki-laki yang menegakkan wujudnya, perannya sebagai seorang pria. Saya kira itu saja. Ya, cukup ya. Tapi kan dia paling vokal kan memang dirimu yang membela kakakmu. Gimana nih mungkin untuk apa ya, untuk seterusnya untuk support kakak sendiri, Abang Vicky? Sampai detik ini yang pasti kita nggak pernah ninggalin gitu. Apapun yang terjadi, biasanya insya Allah yang terbaik sih di hidup dia gitu. Apapun gitu, yang pasti support, doa terus selalu gitu. Kalau bisa komunikasi mungkin enak ya, karena kan kita nggak bisa komunikasi, ketemu juga sulit karena situasi COVID ini gitu. Yang pasti Baby mendoakan Kak Vicky dari jauh. Kangenin dari sosok Kak Vicky? Aduh, kalau kangen tuh kalau pagi, Beb kata dia, pasti dia minta air anget gitu. Terus kalau dia mau jalan tuh, Beb kakak mau syuting ini kak, bajunya apa aja gitu. Itu pasti Baby siapin, ini langsung Baby taruh mobil dia gitu. Udah itu sih kangen banget pasti. Tante, besok kan sidang Iya, lanjutan. besok sidang tante. Akan ikut Apakah hadir? akan hadir di si persidangan begitu? Insya Allah saya kan belum pernah hadir ya, belum pernah melihat langsung. Insya Allah. Kesiapannya Insya Allah melihat datang. ketemu Angel gimana? Oh biasa aja sih. Kalau saya sih alhamdulillah sih nggak ada sih, cuma rasa dendam itu nggak ada sih, cuma namanya kita umat Islam ya nggak boleh dendam gitu, nggak. Memang juga nggak ada sih, habis gitu. Kalau rasa dendam sih nggak ada. Saya liatin aja jalan persidangan seperti apa, ingin melihat. Terus dia tadi Pak Bibi kan menjelaskan kesanganannya, jadi sama-sama seperti apa kan? Iya, nah hanya seorang anak ya, apalagi Vicky sempat ngecat saya, dia bilang, "Mah, aku kangen mama, aku nggak tahan, aku langsung pulang, aku langsung beli tiket." Walaupun mahal ya, antara Istanbul Jakarta gitu, aku langsung pulang, langsung beli tiket. Dia ada cat sama aku, "Mah, aku kangen mama," dia bilang begitu. Karena kan kalau aku di Indo kan selalu komunikasi, aku selalu telepon dia tuh rutin, setiap hari aku telepon dia. Nggak pernah aku nggak telepon, setiap hari aku telepon dia. Ya sekarang kan kita nggak bisa komunikasi juga dan nggak bisa ketemu juga, apalagi waktu dia di sidang dia waktu jikiran itu, hancur hati saya. Perasaan seorang ibu kalau bisa digantikan saya aja yang menggantikan pidananya, karena saya kan udah tua juga, nggak berarti juga gitu. Kalau dia kan masih muda gitu, biar saya aja kalau bisa saya gantikan. Kalau memang bisa gitu mengeras mati, karena saking nggak teganya saya sama dia. Oke, cukup ya. Cukup ya. Makasih ya. Oke. Selamat siang. Ya. Oke.